Setiap hari IHSG makin amblas. Di akhir minggu lalu, IHSG sudah kembali menyentuh level 6.200. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kita sepertinya tidak menciptakan sentimen positif. Apa saja yang membuat IHSG babak belur sekarang ini? Apakah yang bisa dilakukan investor di kondisi sekarang ini? Berikut ini analisis dan tips dari Surya Dharma, Direktur Samuel Sekuritas Indonesia. Banyak faktor sih ya, terutama kan awalnya itu kan setelah Trump menang, US dollar index itu kan menguat ya. Menguat, ya, yang itu berarti kan rupiah kita melemah. Nah, rupiah kita melemah itu sangat berefek terhadap pasar modal kita, karena pasar modal kita sangat sensitif terhadap nilai tukar gitu. Kemudian selain itu juga kan bobot dari Indonesia itu di Morgan Stanley, di MSCI Index itu, ternyata pada rebalancing yang kali ini tuh diturunkan ya. Ya, dulunya kalau kita tahu kan tahun lalu itu masih di atas 2%, sekarang tuh jadi 1,5%. Jadi rebalancing itu membuat banyak sekali asing-asing yang mengikuti itu gitu kan. Jadi rebalancing itu akan terjadi Jumat. Jadi kemungkinan memang ada tekanan. Nah, tapi ke depannya nanti kita lihat lagi. Apakah itu biasanya sih kan kalau misalnya bobotnya sudah rendah, ada sering kali juga terjadi bobotnya dinaikkan kembali kalau kita memang ada cerita yang bagus gitu. Ke depannya bisa growth-nya dari laba bersih bagus atau gimana kan, itu bobot bisa berubah gitu. Jadi memang sementara ini kita tertekan karena itu gitu. Biasa 3 bulan sekali ya. 3 bulan sekali mereka mengumumkan nanti rebalancing itunya pada akhir bulan setelah diumumkan gitu. 1,5% rebalancing hari ini. Ya, jadi 3 bulan ke depan nanti kita lihat lagi gitu. Apakah dia akan dinaikkan atau malah tambah turun gitu ya. Nah itu kita lihat gitu. Karena di Asia sebetulnya yang belakangan bobotnya naik itu kan di China ya. Sebelumnya juga India gitu. Nah yang kecil-kecil Indonesia kan semakin kan dilihat lah istilahnya kan kalau terlalu kecil gitu. Nah mudah-mudahan ya bobot kita bisa naik kembali ke depannya, kembali dilirik gitu ya, oleh investor asing gitu. Otoritas sih biasanya sih tidak bisa mempengaruhi kinerja kan sebetulnya kan. Kinerja itu kan sebetulnya tergantung dari manajemen dari masing-masing perusahaan gitu. Nah kalau kita lihat pasar modal kita ini kan sangat dominan di beberapa industri besar, misalnya bank, perbankan gitu ya. Nah perbankan ini kalau kita lihat kan tahun lalu memang laba bersihnya rata-rata ya secara keseluruhan itu kan single digit kenaikan laba bersihnya. Sehingga jadi pertanyaannya kan tahun ini apakah akan terjadi yang sama atau malah lebih buruk gitu kan. Jadi pertanyaan ke satu itu kan. Kemudian yang lain juga dilihat juga sebetulnya penggerak dari pasar itu siapa aja sih. Kan kalau kita lihat kan sekarang kan ada dua sisi ya. Satu yang memang disebutnya all economy lah, yang penggerak pasar zaman dulu seperti perbankan atau telekomunikasi gitu ya. Tapi sekarang ada juga yang saham-saham yang bergerak terutama karena masuk MSCI Index gitu. Ya, jadi itu juga menjadi penggerak dari pasar. Nah, kemudian memang dari internal kita sendiri juga sekarang itu kan sangat semakin ketat ya. Jadi dari regulator juga sangat ketat. Kalau kenaikan pergerakan terlalu cepat, ada UMA sebutnya kan. Nah, itu juga berpengaruh karena UMA sekarang itu kan saya hitung-hitung bulan ini aja 29 emiten kena gitu kan. Berarti tiap hari ada satu gitu. Nah, biasanya UMA itu kan kalau pergerakannya naik biasanya kena UMA. Yang pergerakannya turun itu kan jarang gitu ya. Jadi di satu sisi regulator semakin ketat, ya, sedangkan tekanan terhadap pasar kita kan sedang banyak gitu ya dari asing gitu. Jadi kedua belah pihak itu membuat industri kita saat ini memang sedang tidak begitu bagus gitu ya. Sebetulnya sih kalau saya dengar dari konsep dan antaranya, walaupun ini masih perlu klarifikasi juga sih ya, karena masih banyak orang yang bertanya-tanya kan. Nah, operasinya dari perusahaan-perusahaan itu terpisah dari pengelolaan dana oleh Danantara gitu. Jadi BUMN-nya sendiri sih bergerak sendiri, operasional sendiri gitu ya di bawah masih Kementerian BUMN sih. Tapi mungkin dividennya yang diserahkan kepada Danantara dan itu yang dikelola kan nantinya kan. Jadi memang pertanyaan itu tetap ada sampai sekarang ya, karena belum jelas sebetulnya Danantara itu nanti akan mengelola dananya dari mana aja gitu selain dari dividen gitu. Ya, jadi memang ketakutan itu kan biasanya kan konflik of interest tentunya ya, yang ditakutkan oleh orang-orang gitu.
Ya jadi akumulasi dari beberapa berita juga sih ya. Jadi hal-hal dan antara itu mungkin salah satunya yang saya lihat rata-rata belum begitu memahami gitu ya. Kemudian juga berita pelemahan dari rupiah gitu kan. Kemudian juga ada yang lain-lainnya. Kemarin juga ada korupsi Pertamina misalnya kan, yang besar-besar. Jadi orang kan semakin bertanya-tanya nih, wah ini kok banyak sekali kasus gitu ya terjadi gitu. Ya kalau kita lihat sih memang kalau udah terlalu banyak yang pesimis, biasanya itu udah bottom tuh. Ya, jadi saatnya biasanya benar naik juga. Kalau saya lihat tadi Telkom aja masa harganya sudah harga zaman COVID gitu ya. Kita nggak ada COVID, nggak ada apa kan, laba bersih juga masih naik gitu. Tapi harganya udah mencapai situ gitu kan. Jadi sebenarnya kalau udah terlalu banyak yang pesimis, sebenarnya kesempatan juga kita udah mulai masuk lagi gitu ya. Begitu pula kalau bisa optimis, biasanya kan orang kan malah pada jualan gitu kan, puncaknya gitu ya. Jadi itu memang walaupun kita mesti tetap berhati-hati, itu sebetulnya juga menjadi peluang sih untuk time frame yang lebih panjang gitu ya. Peluang tetap ada karena perusahaan-perusahaan ini kan juga seringkali melakukan misalnya corporate action, ya dia ada merger acquisition dan lain-lain gitu kan, itu yang membuat nilai dari perusahaan itu juga bisa meningkat ya. Jadi itu juga menjadi peluang, jadi kita memang mesti cukup jeli juga ya melihat perusahaan-perusahaan seperti itu gitu.